to my video praktik pembelajaran tema 8 subtema 1. Saya Erika Wijayanti dengan nomor mahasiswa 859679059 Prodi S1 PGSD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi. Gimana kabar anak ibu? Sehat. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan doanya terlebih dahulu.
kali ini yaitu tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama nih, dengan mengamati video ekosistem, kalian ini diharapkan dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks non-fiksi tentang lingkungan, nah, kalian ini diharapkan dapat menemukan informasi penting dalam teks dengan teliti. Yang ketiga, harapannya apa? Dengan kegiatan tanggung jawab, kalian ini bisa menyebutkan berbagai ekosistem yang ada di Indonesia dengan percaya diri. Itu anak-anak. Nah, di sini Ibu punya satu video. Silakan kalian amati dan kalian tonton ya. Dari ekosistem ya. Nah, komponen biotik itu yaitu komponen yang mencakup semua makhluk hidup yang ada di bumi ya anak-anak. Contohnya apa sih kalau makhluk hidup itu apa? Bisa bernafas. Kita kan makhluk hidup nih, bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berkembang, bisa tumbuh, dan kita juga bisanya apa? Perlu makan. Nah, itu anak-anak. Contohnya apa tadi kalau komponen biotik itu kan tadi makhluk hidup. Contohnya apa? Monyet. Bentar. Ya, benar, ikan paus, ikan hiu. Nah, jadi kayak kita ini sebagai manusia, ada juga hewan, ada lagi tumbuhan, dan ada lagi nih mikroorganisme atau yang sering disebut tadi di sini apa?
Contoh lainnya ada bakteri, ada apa virus. Kayak kemarin tuh kan ada virus corona ya. Nah itu merupakan komponen biotik ya anak-anak. Nah yang selanjutnya ada komponen abiotik. Apa tadi Silvi komponen abiotik? Komponen benda mati ya? Nah benar, jadi komponen abiotik itu adalah komponen makhluk benda mati. Bukan makhluk ya, benda mati. Ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu tidak bernafas, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan juga tidak perlu makanan. Contohnya apa tadi di sini? Ada ada bukan pohon, pohon biotik ya. Ada gunung, ada sungai, ada matahari. Nah, komponen dan biotik dan abiotik ini saling berinteraksi dan saling berhubungan ya anak-anak. Kayak nih tumbuhan pasti kan perlu ya, perlu komponen abiotik seperti apa? Seperti air, seperti tanah dan udara. Nah, tumbuhan ini perlu untuk apa? Untuk tumbuh, untuk fotosintesis nih. Kalau fotosintesis kan tumbuhan perlu itu kan, yang namanya air kan, yang perlu juga udara. Nah seperti itu. Dan sebaliknya juga komponen abiotik juga perlu nih komponen biotik. Contohnya ini udara ya. Udara di kota sama di desa beda nggak? Beda. Kalau di desa mesti lebih segar. Kalau di kota kan gersang ya, nggak enak ya udaranya. Nah itulah anak-anak, dimana udara itu juga perlu nih komponen biotik. Seperti apa? Tumbuhan. Agar apa? Kalau banyak tumbuhan ini, nah udaranya akan berkualitas lebih bagus, lebih baik. Oke. Selanjutnya ibu akan memberikan pertanyaan nih. Siapa yang bisa menyebutkan contoh lain dari ekosistem? Silakan Ilmi. Oh, pintar. Ikan paus itu termasuk ekosistem apa? Laut. Ya, ekosistem laut. Itu biotiknya apa? Ikan paus ya, pintar Ilmi, 100. Ikan hiu, pintar. Terus? Ubur-ubur. Kalau biotiknya apa? Pasir laut, pintar. Terus ada apa lagi? Air asin. Ya, kalau yang lain bisa nyebutin nggak ekosistem lainnya? Ya, kamu silakan bilang. Apa? Ada ekosistem apa? Padi. Ekosistem padi. Nah, itu tuh biasanya di mana? Di sawah. Ya, pintar. Nah, biotiknya biotiknya apa? Biotiknya benar, ada ular kalau di sawah. Terus yang kedua ada apa? Contoh lain. Tikus, pintar. Oh, ada belalang ya biasanya. Terus ada padi yang utama. Terus untuk abiotik apa? Tanah, iya pintar. Di sawah pasti ada tanah, khususnya tanah lumpur ya. Terus selanjutnya ada apa? Abiotiknya? Sinar matahari, benar, karena tumbuhan itu padi khususnya kalau yang di sawah itu sangat memerlukan sinar matahari. Selanjutnya ada apa? Air. Nah itu karena tumbuhan sangat memerlukan air untuk membuat makanannya. Ayo diam dulu ya, jangan itu ya. Sekarang perhatikan ibu dulu. Jadi anak-anak, contoh-contoh ekosistem itu banyak. Contohnya ada ekosistem air dan ekosistem darat. Yang disebutkan bintang tadi termasuk ekosistem darat nih. Yang ada di mana? Di sawah. Biotiknya tuh ada rumput, ada padi, terus ada ulat ya, ada belalang, ada apa? Siput ya biasanya ya. Nah, dan abiotiknya itu biasanya ada apa? Ada nah, ada apa lagi? Sinar matahari. Nah itu. Dan untuk yang disebutkan Ilmi tadi itu merupakan ekosistem air, yaitu di laut ya. Contoh lainnya ada di ekosistem danau, ekosistem sungai, itu masih banyak lagi. Oke, selanjutnya
Anak-anak silakan kalian buka halaman 14 ya anak-anak. Atau di sini juga ibu punya contoh teksnya. Nah di sini ibu punya nih teks tentang lingkungan yang berjudul kehidupan di taman sekolah. Nah kalau di buku itu buka halaman 14 ya anak-anak. Silakan kalian baca dan kalian amati. Setelah itu kalian catat poin-poinnya sesuai yang ibu jelaskan tadi ya. Ibu kasih waktu 5 menit anak-anak. Silakan untuk mengerjakan membaca teksnya. Oke, udah 5 menit, udah selesai anak-anak? Nah, sekarang ibu punya LKPD nih, silakan kalian bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Silakan maju belakang. Berkelompok ya. Ya. Ya, maju belakang. Ini boleh bareng ikut kanan. Ini gitu ya. Oke, di sana, oke? Punya kelompoknya masing-masing. Nah, kamu situ. Nah, oke. Jadi ini ibu punya LKPD nih ya. Sekalian berdiskusi tentang LKPD ini. Kalian kerjakan sesuai perintahnya ya anak-anak. Oke. Oke, ibu bagiin dulu. Apa ya? Di sini ya. Enggak ini barengan ya. Oke anak-anak. Di situ dibaca perintahnya, dibahas suruh ngapain? Suruh ngapain di situ anak-anak? Suruh memotong ya. Tempelkan sesuai komponennya. Nah ini ibu kasih digunting. Kalian silakan potong-potong, hati-hati ya. Ibu punya gunting. Oke. Kita punya bagian nanti gantian ya. Nah, ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak ya. Silakan kerjakan bersama kelompoknya, berdiskusi. Ada belakang berdiskusi bareng-bareng sama temannya. Nah, kalian itu bedakan komponen-komponennya, kalian tempel. Ini ibu punya lemnya, silakan ya. Nih. Okay, let's go. Oke anak-anak, waktu sudah 5 menit, sudah selesai? Sudah. Oke, bahas sekarang setiap kelompok perwakilan 2 anak untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan kelompok 1, sudah maju. Ya dengerin ya anak-anak, temannya mau diskusi apa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1 Fari Al-Hanan. Tuliskan penjelasan singkat apa itu komponen lingkungan biotik. Komponen biotik bisa bernafas, tumbuh, bergerak, dan
membutuhkan makanan. Contohnya kudanil, harimau, kuda, katak, beruang, jagung, rumput, singa. Oke, selanjutnya Tuliskan penjelasan singkat apa itu kerasan lagi biar temennya dengar. Tuliskan penjelasan singkat apa itu komponen lingkungan abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati atau hal-hal yang tak hidup di sekitar kita. Contohnya apa di situ? Contohnya api, air, bebatuan, matahari, gunung, batu. Bawahnya kalau lagi di situ. Apa perbedaan komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik bisa bernafas, tumbuh, bergerak, dan membutuhkan makanan. Sedangkan abiotik tidak bernafas, tumbuh, bergerak, dan tidak membutuhkan makanan. Mengapa komponen biotik dan abiotik penting dalam ekosistem? Karena komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan saling bergantung agar lingkungan seimbang. Oke anak-anak, jadi tadi ini nih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pintar banget ya kelompok 1 ya anak-anak. Kelompok 1 nih sudah bisa menjelaskan apa itu komponen biotik dan komponen abiotik dan juga bisa membedakan nih mana komponen biotik dan komponen biotik. Benar anak-anak, seperti yang dikatakan atau dipresentasikan oleh kelompok 1, mengapa sih penting adanya komponen biotik dan abiotik? Karena komponen biotik dan abiotik itu saling menguntungkan, saling berinteraksi seperti Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Untuk apa? Untuk menjaga ekosistem agar terus terjaga. Oke anak-anak, setelah itu Ibu punya game nih buat seseruan ya anak-anak. Jadi kalian membedakan mana biotik dan abiotik. Caranya gimana? Kalau biotik itu tepuk tangan, kalau abiotik itu tepuk meja.
komponen utama yang pertama biotik dan abiotik. Nah, mereka itu saling berhubungan dan saling berinteraksi dan saling menguntungkan. Karena apa? Karena dengan kerjasama yang baik antara ekosistem biotik, komponen biotik dan komponen abiotik, ekosistem akan terjaga dengan baik. Nah, di mana di Indonesia juga memiliki berbagai ekosistem seperti tadi ada ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air contohnya ekosistem laut, sungai, dan ada juga danau. Untuk ekosistem darat ada contohnya tadi ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem sawah ya anak-anak. Oke, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas di rumah, kalian silakan nih mengamati sekitar rumah dan tuliskan komponen biotik dan abiotiknya ya anak-anak. Siap? Siap. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.